Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya sudah menceritakan mengenai Perang Bubat yang pada akhirnya membuat dua kerajaan besar Nusantara saat itu menjadi renggang. Bagi yang belum menonton, silakan klik link di atas untuk kesinambungan dari cerita yang akan saya ceritakan kali ini. Perang Bubat tak hanya berdampak pada kerajaan Majapahit saja. Secara langsung, kerajaan Sunda yang menjadi korban saat itu nyaris runtuh. Sampai-sampai Sang Patih Mangkubumi itu langsung memberikan instruksi khusus kepada rakyatnya agar tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Perang ini meninggalkan luka besar bagi kerajaan Sunda, utamanya bagi sang putra dari Raja Linggabuana. Dendam kesumat ini bermula dari kisah tentang pertempuran yang terjadi antara dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Perang Bubat. Dalam perang tersebut, Raja Sunda Prabu Linggabuana beserta putrinya Dyah Ayu Pitaloka dan semua rombongan kerajaan tewas di tangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Rombongan kerajaan Sunda yang pada saat itu hendak berkunjung ke Majapahit tentu saja tidak sanggup menghadapi serangan besar dari pasukan militer Gajah Mada yang secara jumlah jauh lebih banyak. Ketika Prabu Linggabuana beserta seluruh keluarganya gugur di Palagan Bubat, tinggal tersisa satu putranya yang pada saat itu tidak ikut rombongan karena masih kecil. Ia bernama Pangeran Niskala Wastu Kencana. Sepeninggal Prabu Linggabuana, sambil menunggu sang pangeran tumbuh dewasa, untuk sementara tampuk kepemimpinan kerajaan Sunda Galuh dipegang oleh Prabu Bunisora Surapati, yaitu adik dari Prabu Linggabuana. Akan tetapi, setelah tumbuh dewasa dan sampai menjelang diangkat sebagai raja untuk menggantikan mendiang ayahandanya, Pangeran Niskala Wastu Kencana ternyata masih menyimpan dendam terhadap Gajah Mada yang telah menumpas habis seluruh keluarganya, sehingga ia menolak untuk dinobatkan sebagai raja sebelum membalaskan dendamnya itu. Maka belajarlah ia ilmu kanuragan, strategi berperang, dan ia pun juga memiliki pusaka sakti yang ia peroleh dari seorang empu terhebat dari Sunda. Setelah dianggap siap, Pangeran Niskala Wastu Kencana ditemani oleh seorang pengawalnya bernama Rakyan Ujung memulai langkahnya menuju arah terbitnya matahari hanya demi mengobati luka hatinya secara kesatria. Demi menjaga kerahasiaan dan keamanan sang pangeran dan pengawalnya, maka selama dalam perjalanan keduanya menyamar sebagai seorang kelana. Pada saat tiba di Cipamali sekitar daerah Brebes, Purwokerto untuk beristirahat, kedua kelana itu bertemu dengan Resmi Jalasutra di pertapaan Agrajati. Pada awalnya, sang pangeran menutupi identitasnya, tapi setelah mengetahui kalau daerah tersebut masih termasuk wilayah Sunda Galuh, maka akhirnya sang pangeran membuka penyamarannya. Setelah cukup lama beristirahat, kesatria kerajaan Sunda Galuh itu kembali melanjutkan perjalanan. Kepada setiap orang yang bertemu dalam perjalanan, Pangeran Niskala Wastu mengaku sebagai kelana yang hendak mencari ilmu ke Gunung Dieng. Mengapa Gunung Dieng? Karena menurut perkiraannya, bila sudah mencapai Gunung Dieng, maka arah untuk menuju ke pusat kerajaan Majapahit sudah cukup dekat. Akan tetapi, sebelum tiba di Gunung Dieng, Pangeran Niskala Wastu terlibat dalam pertarungan dengan kelompok perampok yang sedang membuat onar di suatu desa. Berkat kesaktian yang ia miliki, perampok-perampok tersebut dengan mudah ia taklukkan. Dan sebelum pasukan keamanan kerajaan Majapahit tiba di desa tersebut, Pangeran Niskala Wastu pun segera bergegas pergi agar tidak diketahui. Setibanya di Gunung Dieng, kedua kesatria yang menyamar itu pun memohon diri kepada pendeta penunggu Candi Semar, Candi Arjuna, dan candi lainnya untuk melakukan ibadat sekaligus berguru ilmu di pertapaan tersebut. Setelah merasa cukup berguru di Gunung Dieng, Pangeran Niskala Wastu bersama pengawalnya kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Daha yang merupakan bagian pusat kota Kediri. Di Daha, kesatria Sunda itu pun sempat berguru dan meminta untuk dibuatkan pusaka pada seorang empu yang biasa membuat senjata untuk pasukan armada perang kerajaan Majapahit. Sekian lama ia berguru cara pembuatan senjata perang. Akhirnya kedua kesatria Sunda itu pun diberi kepercayaan untuk membantu dan sekaligus diangkat sebagai murid oleh empu tersebut.
Sesungguhnya, tujuan dari Pangeran Niskala Wastukencana menjadi murid di padepokan empu tersebut dengan membuat dan mengantarkan senjata untuk para pasukan Majapahit tak lain adalah merupakan suatu taktik untuk bisa menerobos masuk ke istana kerajaan Majapahit tanpa dicurigai. Setelah sekian lama menjadi murid kepercayaan empu itu, akhirnya Pangeran Niskala Wastu mendapatkan kesempatan untuk mengantarkan langsung persenjataan ke istana Majapahit. Karena ia datang sebagai utusan dan orang kepercayaan sang empu kerajaan, Pangeran Niskala Wastu dapat melenggang masuk ke dalam istana Majapahit tanpa hambatan sama sekali. Setelah penyerahan senjata selesai yang diterima oleh salah satu panglima perang kerajaan Majapahit, Pangeran Sunda itu kemudian mencari keberadaan Pati Gajah Mada yang pada saat itu tidak terlihat di dalam istana. Maka ia mencari ke setiap sudut istana sembari bertanya kepada pelayan-pelayan kerajaan. Sampai akhirnya diketahuilah bahwa keberadaan sang patih ternyata berada di salah satu ruangan di dekat pendopo agung. Dengan langkah yang tegap dan tekad yang bulat, ia mendatangi Gajah Mada untuk melakukan pertarungan demi membalaskan dendamnya itu. Namun setelah bertemu dan melihat Pati Gajah Mada yang usianya sudah semakin tua dan sedang dalam keadaan sakit yang sudah begitu parah, api dendam yang sudah sekian lama akhirnya padam seketika. Semua rencana yang sudah dipersiapkan sejak lama untuk berhadapan dengan Gajah Mada, dari ilmu kanuragan, taktik perang, dan bahkan pusaka sakti andalannya, maka dengan berat hati ia harus memendam semua rencana besar itu. Sebagai seorang kesatria, ia tidak bisa menyerang, apalagi sampai membunuh musuh yang dalam keadaan tidak berdaya dan jauh lebih lemah. Karena itu merupakan pantangan bagi seorang kesatria. Watak kesatria yang sudah terbentuk sejak kecil dari didikan sang paman Prabu Bunisora membuat Pangeran Niskala Wastukencana mengurungkan niatnya untuk membunuh Gajah Mada dan bahkan merasa iba terhadap musuhnya itu. Dalam pertemuan tersebut dan sampai pada saat Pangeran Niskala Wastukencana meninggalkan Pati Gajah Mada, sang pangeran sama sekali tidak memberitahukan siapa dia sebenarnya. Hingga seisi istana Majapahit hanya mengetahui bahwa Pangeran Niskala Wastukencana tidak lain hanyalah seorang pengantar senjata saja. Setelah berhasil menjalankan rencana dendam kesumatnya dengan masuk ke dalam istana Majapahit dan bertemu langsung dengan Gajah Mada yang pada saat itu sudah terlihat tua dan dalam kondisi lemah karena sakit yang ia derita, sang pangeran beserta pengawal setianya kemudian kembali ke kerajaan Sunda. Meski tujuan awal datangnya ke Majapahit tidak tercapai dan tidak sesuai dengan rencananya, akan tetapi Pangeran Niskala Wastukencana kembali ke kerajaan Sunda Galuh sebagai seorang kesatria yang tangguh dengan menjunjung tinggi watak dan perilaku seorang kesatria sejati. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.